Hari Kamis, tanggal 9 September 2021, sedang berlangsung acara vaksinasi pertama yang dilakukan pada siswa-siswi SMP Muhammadiyah 2 Cilacap. Sejumlah siswa dan siswi datang secara teratur dengan tetap menerapkan protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Penyelenggaraan vaksinasi COVID-19 yang diadakan di SMP Muhammadiyah 2 Cilacap ini adalah sebagai persiapan pembelajaran tatap muka. Sebelumnya, sudah meminta izin persetujuan orang tua terkait vaksin terhadap anaknya dengan cara pengisian formulir pendaftaran vaksinasi. Proses vaksinasi dilakukan secara bergantian antar tingkatan kelas. Diawali oleh kelas 9, yang kemudian diikuti dengan kelas 8 dan kelas 7. Berbagai macam ekspresi terlihat di raut wajah siswa-siswi SMP Muhammadiyah 2 Cilacap yang saat itu mendapat giliran vaksin. Mereka terlihat antusias mengikuti vaksinasi tahap pertama. Ada juga beberapa siswa yang terlihat tegang dan juga takut. Namun sebagian besar sudah mengerti betapa pentingnya mendapatkan vaksin COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lintang Bimo di Breaking News. Di hari ini saya akan mewawancarai salah satu siswa dari SMP Muhammadiyah 2 Cilacap. Ya, bisa diperkenalkan nama kakaknya siapa ya, Kak? Nama saya Gafaldi Keso Ilham Pangestu dari kelas 8D. Oke, Mas Gafaldi. Hari ini ada acara apa ya, Kak? Ada acara vaksinasi COVID-19. Tujuan mengikuti vaksinasi COVID-19 itu apa, Kak? Agar imun tubuh semakin meningkat dan tercegah COVID-19. Nah, sebelum mengikuti vaksinasi COVID-19, gimana perasaan kakak? Perasaan saya tegang soalnya baru pertama kali mengikuti vaksinasi COVID-19. Oke, terima kasih Mas Gafaldi telah saya wawancarai. Oke, terima kasih dari saya Lintang Bimo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyelenggaraan vaksinasi COVID-19 di SMP Muhammadiyah 2 Cilacap dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap. Vaksinasi ini diselenggarakan dengan lancar dan mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak, terutama Camat Cilacap Utara, Ibu Sunarti. Kuota vaksinasi kali ini masih terbatas, sehingga dilakukan secara bertahap antar tingkatan kelas. Besar harapan Ibu Sunarti terhadap vaksinasi tersebut agar dapat memberikan kekebalan bagi siswa dan juga agar dapat terselenggarakan pembelajaran tatap muka dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lintang Bimo di Breaking News. Ya, boleh perkenalkan nama Ibu siapa? Ya, nama saya Sunarti, Camat Cilacap Utara. Datang ke sini ada kegiatan apa ya, Bu? Ya, kami monitor pelaksanaan vaksinasi untuk pelajar yang kebetulan tepatnya di SMP Mudacil 2. Harapan setelah anak-anak mengikuti vaksin itu apa ya, Bu? Ya, jadi vaksin ini diberikan dalam rangka memberikan kekebalan bagi seseorang. Ini kan kita lagi persiapan untuk pembelajaran tatap muka. Jadi harapannya ketika tatap muka ini nanti diberlakukan, semuanya sudah divaksin, semuanya sudah sehat, sehingga pelaksanaan tatap muka, pembelajaran tatap muka ini dapat berjalan dengan lancar. Gitu. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada seluruh siswa, terutama siswa Muhammadiyah 2 Cilacap. Ya, jadi yang pertama terkait dengan vaksin ini ya, karena memang kuotanya masih terbatas, sementara kan hari ini baru 200 siswa. Ya Pak Kepala ya, baru 200 siswa, sehingga untuk yang belum dapat jatah nanti sabar dulu ya, sabar dulu. Yang jelas perlu kami informasikan juga anak-anakku semuanya bahwa vaksin ini tidak menjamin kemudian tidak terkena COVID ya. Setelah vaksin semuanya harus tetap disiplin protokol kesehatan. Tetap masker nggak boleh lepas, kemudian jaga jarak, tidak berkerumun.
rajin cuci tangan pakai sabun ya, dan mengurangi mobilitas. Jangan main-main dulu, jangan nongkrong-nongkrong dulu, gitu ya. Terima kasih. Oke, setelah diwawancarai. Oke, terima kasih dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beragam harapan baik dari siswa maupun orang tua siswa dalam kegiatan penyelenggaraan vaksinasi COVID-19 ini agar mereka bisa terhindar dari COVID-19 dan bisa kembali masuk pembelajaran tatap muka secara menyeluruh seperti biasanya. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap, Bapak Tulus Wibowo, turut serta melakukan monitoring penyelenggaraan vaksinasi COVID-19 di SMP Muhammadiyah 2 Cilacap. Dengan penerapan protokol kesehatan dari pendaftaran sampai proses vaksin berlangsung. Beliau berharap dengan dilakukannya vaksinasi, tubuh menjadi lebih kuat untuk Assalamualaikum melawan warahmatullahi virus. wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Waalaikumsalam Lintang Bimo. warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lintang Bimo di Breaking News. Oke, bisa perkenalkan nama Bapak siapa ya, Pak? Ya, terima kasih Mas Lintang Bimo ya dari SMP Muhammadiyah 2 Cilacap ya. Nama saya Tulus Wibowo. Jabatan saya sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap. Oleh Pak Bupati saya ditugasi untuk memantau wilayah Cilacap Utara. Sehingga saya bersama-sama dengan Bu Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Pak Lurah untuk melihat bagaimana perkembangan vaksinasi yang diberikan kepada pelajar yang saat ini diberikan. Kebetulan satu samplingnya adalah SMP Muhammadiyah 2 Cilacap. Oh ya, Bapak Tulus, mungkin ada harapan untuk siswa yang telah divaksin dan sebelum divaksin? Ya, saya berharap kepada siswa dan para guru maupun Pak Kepala Sekolah bahwa vaksin ini bukan sebagai salah satu jaminan kita itu akan terbebas dari COVID. Ya, vaksin hanya sebagai salah satu penguat tubuh kita. Ya. Sehingga apa? Apabila akan ada virus yang masuk ke tubuh kita, ini insya Allah nanti akan bisa terbantu dengan imun kita yang sudah divaksin itu. Namun demikian, saya berharap kepada seluruh, baik itu murid, guru, dan kepala sekolah, ini untuk bersama-sama dapat menjaga. Jangan mengandalkan bahwa saya sudah divaksin, berarti saya bebas. Saya sudah divaksin, saya bebas apapun juga. Tidak. Ya, kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Terus bagi yang belum divaksin, menunggu kesabaran sebentar, karena pemerintah nanti akan berangsur-angsur akan melengkapi kepada seluruh masyarakat agar mendapatkan daya tahan tubuh yang kuat dengan mendapatkan vaksin. Ya, segala merek itu sama saja. Ya, Bapak Tulus bisa menilai prokes di SMP Muhammadiyah 2 Cilacap? Ya. Saat ini ya, saya menilai saat ini, ini prokesnya sudah berupaya diterapkan. Saya melihat nih dari kursi-kursi yang diterapkan tadi, terus proses bagaimana mereka dari awal pendaftaran sampai dengan vaksin, sampai dengan proses KIPI, itu sudah diterapkan. Dan mudah-mudahan nanti juga diterapkan dalam pembelajaran. Ya, jangan sampai saat ini proses vaksin, ini prokesnya diterapkan, tapi pada saat proses pembelajaran ternyata terlupa tidak diterapkan. Ini justru yang berbahaya. Ya, karena pada saat pembelajaran, komunikasi antar siswa dengan siswa, antar siswa dengan guru, siswa dengan kepala sekolah, ini kan kemungkinan terjadinya lebih tinggi. Dan yang memantau hanya satu orang guru di ruang tersebut. Sehingga ini betul-betul harus diterapkan prokes dengan baik. Jangan sampai mengabaikan. Karena tidak jaminan setelah divaksin seseorang tidak terkena virus COVID, tidak jaminan. Sekali lagi tidak jaminan. Enggak, tetap prokes harus tetap dipertahankan dengan baik. Mungkin dari Bapak Tulus sendiri ada pesan-pesan yang ingin disampaikan dari Bapak kepada seluruh siswa di Indonesia serta terutama di SMP Muhammadiyah 2 Cilacap. Baik, terima kasih. Saya pesan kepada seluruh pelajar khususnya di secara umum Kabupaten Cilacap dan secara khusus di SMP Muhammadiyah 2 Cilacap. Situasi dan kondisi pandemi saat ini yang sedang melanda di Indonesia ini untuk bisa dipahami dengan baik
oleh seluruh sivitas akademika SMP Muhammadiyah 2 Cilacap ya, bahwa ini bukan menjadi penghalang kepada siswa untuk belajar, kepada guru untuk memberikan materi pembelajaran kepada muridnya, bukan menjadi penghalang, tetapi tetap harus diberikan dengan maksimal, baik itu melalui daring maupun melalui luring yang mungkin dipolakan dengan pola guru kunjung. Ada pembelajaran per kelompok yang maksimal 5, khususnya ya, ini mungkin salah satu inovasi yang harus diterapkan oleh pihak sekolah ya. Jangan berhenti untuk belajar, dan belajar. Terus selanjutnya juga setelah anak-anakku sekalian ini divaksin ya, untuk bisa memberikan tauladan kepada yang lain yang belum divaksin. Jangan sampai nanti yang sudah divaksin merasa dirinya sudah mendapatkan kekebalan, tidak bisa memberikan contoh kepada yang lain yang belum divaksin. Sekali lagi, vaksin bukan jaminan memberikan seseorang untuk tidak terkena virus COVID-19. Mungkin itu, Mas. Oke, terima kasih Ya. Bapak Tulus Wibowo. Sama-sama sehat ya. Ya. Selamat, sukses, belajar, dan belajar itu adalah tugas siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian dari saya, Lintang Bimo, dari SMP Muhammadiyah 2 Cilacap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vaksinasi COVID-19 yang diselenggarakan di SMP Muhammadiyah 2 Cilacap menggunakan jenis vaksin Sinovac, sehingga akan dilakukan kembali vaksinasi kedua setelah 28 hari ke depan. Nanti ini ke ruang sebelah sana ya. Berbagai macam ekspresi terlihat di raut wajah siswa-siswi SMP Muhammadiyah 2 Cilacap yang saat itu mendapat giliran vaksin. Mereka terlihat antusias mengikuti vaksinasi tahap pertama. Ada juga beberapa siswa yang terlihat tegang dan juga takut. Namun sebagian besar sudah mengerti betapa pentingnya mendapatkan vaksin COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lintang Bimo di Breaking News. Oke, saya akan menanyai salah satu siswa SMP Muhammadiyah 2 Cilacap setelah divaksin COVID-19. Oke, bisa diperkenalkan nama mbaknya, dari kelas mana ya, Mbak? Nama Madina Muri Agung dari kelas 8H. Oh, dari kelas 8H. Ya. Perasaan setelah mengikuti vaksinasi COVID-19 itu apa ya, Kak? Agak sakit. Sakit. Iya. Oke, harapan Mbak Madina setelah mengikuti vaksinasi COVID-19 apa ya, Mbak? Terhindar dari virus COVID-19 agar sekolahnya lebih nyaman. Oke, terima kasih Mbak Madina Iya. setelah membantu kita mewawancarai. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Sri Sumaryati selaku dokter di Puskesmas Cilacap Utara 1 menuturkan bahwa setelah vaksin beberapa siswa akan memperoleh efek samping seperti nyeri, suhu tubuh menghangat, merasa mengantuk, dan bahkan meningkatkan rasa lapar. Harapan beliau dalam penyelenggaraan vaksinasi ini adalah agar siswa dan siswi sudah memiliki antibodi dalam melawan virus COVID-19 sehingga pembelajaran tatap muka dapat kembali dilakukan dengan lancar. Terima kasih kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap atas terlaksananya vaksinasi COVID-19 di SMP Muhammadiyah 2 Cilacap. Terima kasih juga kepada segenap keluarga SMP Muhammadiyah 2 Cilacap yang sudah memberikan sarana dan prasarana yang baik dan tetap menjaga protokol kesehatan. Dalam Breaking News bersama saya Risna Rumana Wijayanti. Hari ini di SMP Muhammadiyah 2 Cilacap sedang diadakan vaksinasi. Hari ini kita sudah bersama dengan dokter yang memberikan suntikan vaksinasi COVID-19. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diperkenalkan nama Ibu? Silakan. Iya, saya Dr. Sri Sumaryati, bertugas di Puskesmas Cilacap Utara 1.
Baik, untuk Ibu Dokter, saya ingin bertanya-tanya sedikit. Yang pertama, hari ini sedang diadakan kegiatan vaksinasi. Iya betul. Kemudian bisa dijelaskan kepada pemirsa Mudacil TV, jenis vaksin yang diberikan kepada siswa itu vaksin apa ya Bu? Oh, iya. Untuk kami yang sekarang ini untuk di SMP kita berikan vaksin Sinopharm. Vaksin Sinopharm nanti ada 2 dosis. Dosis berikutnya biasanya 28 hari. Ini jadi ada 2 dosis, dosis 1 sekarang, nanti 28 hari dosis kedua. Baik, terima kasih dokter. Kemudian selanjutnya apakah ada efek sampingnya dokter? Iya. Efek samping memang ada, tapi hanya minimal sekali nih. Kita yang sudah kalau Sinovac itu paling nyeri di kelompok kaki itu, kemudian biasanya hangat sedikit tapi nggak apa-apa. Biasanya juga ada rasa kantuk, sedikit juga. Kemudian biasanya pingin makan terus. Makan terus. Tidak semua, cuma hanya jajaran beberapa pasien aja. Tidak semua seperti itu. Ada juga yang tidak ada efek samping, juga ada banyak. Oh, baik dokter. Kemudian dari kegiatan vaksinasi tadi di SMP Muhammadiyah 2 Cilacap, adakah hal yang menarik dokter yang dokter temukan? Kalau menarik sih mungkin ini karena baru nih, jadi mungkin bukan menarik. Jadi saya juga agak heran, tadi ada beberapa orang tua dia yang menolak. Lagi saya tanyakan, saya kan screening sama anak, katanya orang tuanya pernah positif, ada 2 anak tuh. Ternyata kok berarti kan positif, dia pernah anosmia di dalam bulan Juli, semua bulan Juli. Saya bilang tunda ya Mas, karena ini ada gejala COVID. Ternyata dia keluar, ibunya datang. Jadi 2 itu ibunya tidak terima bahwa ibunya merasa tidak kena COVID. Jadi ya sudahlah, nggak apa-apa, saya percaya dengan ibunya, jadi saya loloskan saja. Sebenarnya sih tidak ada efek samping, cuma membajir aja. Jadi kalau pas saat anak masih punya kekebalan, kok disuntik, ya lebih baik untuk yang lain, seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi akhirnya kami yang 2 itu tadi tetap kami loloskan untuk divaksin. Oh, baik Ibu. Untuk yang pertanyaan terakhir ya dokter, adakah harapan setelah vaksinasi untuk siswa SMP Muhammadiyah 2 Cilacap? Jelas harapan kita adalah ini kan umat kekebalan, mudah-mudahan untuk siswa SMP dan seluruh masyarakat itu jelas kebal, terutama untuk yang COVID-19. Sekarang memang sih bukan hanya COVID-19, ada varian baru lagi yang lain, tapi nggak apa-apa, minimal sudah ada kekebalan. Jadi anak-anak SMP mungkin nanti untuk periode selanjutnya mungkin ada tatap muka, minimal sudah ada antibodi. Oh, betul. Baik, seperti itu. Baik, terima kasih dokter atas waktunya. Baik pemirsa Mudacil TV, cukup sekian dari saya dalam Breaking News. Kembalilah di Breaking News selanjutnya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.